Perkenalkan, nama saya Najla Syafia dengan NIM 201220366. Saya perwakilan dari PAI 3L. Di sini tujuan saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Yuliana Afifah, MPD. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Supervisi Pendidikan dengan nama pengarang Dr. Handes Sanubari dan nomor ISBN 979526056 yang diterbitkan oleh Bumi Aksara, cetakan pertama pada tahun 1994 dengan jumlah halaman 207 halaman. Di sini saya mengambil materi pada bab 6 dengan judul Bantuan Supervisor terhadap Guru dalam Memahami Metodologi Pengajaran. Pengertian metodologi pengajaran. Metodologi pengajaran merupakan cabang dari didaktif atau mengajar. Oleh karena itu, sering juga metodologi pengajaran disebut tidak aktif khusus. Selanjutnya ada fungsi didaktif dan metodik umum dalam keseluruhan program pengajaran. Keseluruhan program berfungsi sebagai pedoman kerja atau pedoman pelaksanaan. Yang kedua, didaktif metodik umum merupakan salah satu segi yang berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksanaan program pengajaran. Ada 4 tujuan dari pendidikan secara hierarki. Yang pertama, tujuan internasional khusus, yang kedua tujuan instruksional umum, dan yang ketiga tujuan kurikuler, keempat tujuan instruksional nasional. Macam-macam metode pengajaran. Yang pertama ada metode ceramah, metode mengajar yang menitik beratkan pada penuturan kata-kata secara lisan dari guru kepada murid. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika menggunakan metode ceramah. Yang pertama, harus benar-benar menguasai. Yang kedua, guru harus membuat kerangka masalah. Yang ketiga, guru hendaknya membuat skema gambar. Keempat, suara guru hendaknya terang, jelas, dan penyampaiannya tidak terlalu cepat. Yang kelima, guru harus selalu memberikan perhatian dan arah terhadap siswanya. Yang keenam, guru hendaknya menyiapkan alat-alat seperti gambar. Ketujuh, adanya pertanyaan baik lisan maupun tulisan. Yang kedelapan, siapkan diklat yang berisi bahan ceramah. Keuntungannya dari metode ceramah, yang pertama, guru dapat menguasai seluruh arah kelas. Yang kedua, organisasi kelas sangat sederhana. Dan yang ketiga, mudah dilaksanakan. Adapun kelemahannya, guru sulit mengetahui kemampuan siswa dalam menguasai materi dan kemungkinan siswa salah tafsir dengan apa yang disampaikan. Yang kedua, metode diskusi. A. Bahan diskusi. Permasalahan kesalahan yang dapat digunakan sebagai topik diskusi adalah bahan merupakan persoalan yang baru, bahan hendaknya sesuai dengan taraf anak dan menarik minat anak, bahan hendaknya mempunyai kemungkinan jawaban lebih dari satu. Ada 3 hal yang harus diperhatikan bagi seseorang yang ditunjuk sebagai pemimpin diskusi. Yang pertama, pemimpin sebagai pengatur lalu lintas diskusi. Yang kedua, pimpinan sebagai dinding pemantul. Dan yang ketiga, pimpinan sebagai petunjuk jalan. Yang ketiga, ada metode tanya jawab. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam metode tanya jawab. Yang pertama, langkah-langkah persiapan. Yang kedua, langkah-langkah tanya jawab. Wajar digunakan jika, tidak wajar digunakan jika. Yang ketiga, kebaikan dan kelemahan. Yang keempat, ada metode latihan siap atau drill. Untuk memperoleh suatu ketangkasan ataupun keterampilan terhadap suatu yang telah dipelajari, diperlukan latihan-latihan dengan cara mengulang apa yang pernah diperoleh. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menggunakan latihan siap atau drill. Drill atau latihan hanya untuk bahan yang berisi otomatis. Yang kedua, latihan harus memiliki arti dalam rangka yang lebih luas. Yang ketiga, latihan itu pertama-tama harus ditekankan kepada diagnosa. Yang keempat, masa berarti harus relatif singkat tetapi harus sering diadakan. Yang kelima, masa berlatih harus menarik, gembira, dan menyenangkan. Dan yang keenam, proses latihan dan kebutuhan harus diserasikan dengan tingkat kemampuan siswa.
Hal lain yang dapat diperhatikan para guru tentang kewajaran metode latihan siap adalah melatih kecakapan motoris, melatih kecakapan seperti perkalian, penjumlahan, pemakaian tanda-tanda baca, melatih asosiasi yang dibuat. Yang kelima ada metode demonstrasi dan eksperimen. Merupakan metode mengajar yang tergolong dalam menolong siswa menjadi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang perlu dicari jawabannya. A. Keuntungan pemakaian metode demonstrasi. Yang pertama, perhatian siswa terbesar pada masalah demonstrasi. Yang kedua, dapat menguraikan kesalahan-kesalahan bila dibandingkan hanya membaca buku belaka. Yang B. Keuntungan pemakaian metode eksperimen. Yang pertama, siswa mendapat kesempatan sebesar-besarnya untuk melaksanakan langkah-langkah dalam cara berpikir secara ilmiah. Yang kedua, siswa aktif mengambil bagian berbuat untuk diri sendiri. Yang keenam ada metode pemberian tugas. Hal-hal yang perlu diperhatikan juga menggunakan metode tugas ialah satu, merangsang agar siswa berusaha lebih baik. Yang dua, memperkuat hasil belajar dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, membawa kegiatan-kegiatan sekolah yang berharga pada minat siswa dengan menggunakan waktu terluang di luar sekolah. Keuntungan dari pemakaian metode pemberian tugas yang pertama, para siswa berkesempatan membuku perkembangan dan keberanian mengambil inisiatif, bertanggung jawab, dan berdiri sendiri. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh para pelajar dari hasil eksperimen atau penyelidikan yang banyak berhubungan dengan minat mereka lebih dirasakan kegunaannya untuk belajar mereka. Yang ketujuh ada metode karya wisata. Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan, para siswa pelajaran tidak cukup hanya diberikan di dalam kelas, tetapi sekali waktu para siswa perlu diajak mengunjungi suatu tempat untuk mempelajari suatu hal tertentu. Kelemahan dari metode karya wisata. Yang pertama, banyak memakan biaya, waktu, pikiran, dan tenaga. Yang kedua, jika tidak dengan pengawasan secara baik, ada kalanya disalahgunakan oleh beberapa siswa dengan kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari tujuan karya wisata. Yang ketiga, karya wisata sering dilaksanakan akan sangat mengganggu kelancaran pelajaran di sekolah, apalagi jika tempat yang dikunjungi di jauh-jauh. Yang kedelapan ada metode kerja kelompok atau metode gotong royong. Merupakan suatu kegiatan proses belajar mengajar dengan cara membagi kelas menjadi beberapa kelompok kerja untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam usaha mencapai tujuan pelajar yang telah ditentukan sebelumnya dengan cara bergotong royong. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi hasil kerja kelompok yaitu ada kecerdasan individual, hubungan-hubungan individu dengan orang lain, pengetahuan dan pengalaman individu, besarnya kelompok, sukar atau mudahnya tugas, motivasi kelompok. Yang terakhir ada metode sosiodrama dan bermain peran. Sosiodrama dapat diartikan mendramatisasikan cara bertingkah laku di dalam hubungan sosial. Sedangkan bermain peran memerankan penghayatan di mana peran siswa turut serta dalam memainkan peranan di dalam mendramatisasikan masalah-permasalahan sosial. Tujuan yang dapat dicapai dengan metode sosiodrama adalah memahami peran orang lain, membagi tanggung jawab dan melaksanakannya, menghargai penghayatan orang lain, terlatih mengambil keputusan. Nah, metode sosiodrama ini sangat baik sebagai metode pelipur lara. Suasana kelas mengalami kejenuhan, terutama mengalami kelelahan. Nah, itulah bantuan supervisor terhadap guru untuk memahami metodologi pengajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.